Bagaimana caranya untuk menjadi orang cerdas? Wah, ini menarik nih. Halo semuanya, apa kabar? Ada saya kembali Siti Nurdianti, sahabat baik kamu. Ini sebuah video yang menurut saya cukup unik ya. Kali ini saya ingin memberikan kamu sebuah rahasia yang betul-betul lagi-lagi benar. Seperti biasa, yang mana ini sebuah pertanyaan yang betul-betul dimiliki atau ditanyakan oleh orang-orang yang benar-benar ingin merubah hidupnya. Gimana sih caranya untuk menjadi orang yang cerdas? Ya udah, yuk kita bahas pelan-pelan. Ini berlian banget nih, keren. Oke Mbak, saya ini sebenarnya cukup mengagumi Mbak Siti Nurdianti loh. Wawasannya luas dan banyak perkataannya itu yang terbukti benar dalam hidup saya. Mbak, gimana sih caranya supaya menjadi orang cerdas? Karena mungkin banyak nih di sekitar Mbak Siti yang pengen juga jadi orang cerdas, tapi nggak tahu caranya seperti apa dan bagaimana. Itu pertanyaan yang sering kali ditanyakan kepada saya, teman-teman. Bahkan mungkin pernah ya, kamu pun menanyakan hal seperti itu kepada saya belakangan, cuman di dalam hati, maupun ditanyakan secara langsung kepada saya. Jawaban saya sederhana, kalau kamu mau menjadi orang cerdas, kamu pasti akan menemukan satu hal yang namanya video ini. Loh, iya, video ini bisa membuat kamu tertarik untuk menontonnya. Karena di depan cover video ini adalah tulisan bagaimana cara menjadi cerdas. Betul nggak? Orang yang pengen cerdas, syarat utamanya adalah orang itu harus mau cerdas dulu. Nah, kamu nih sebagai sahabat baik saya, mau nonton video ini hanya dengan melihat cover saja, berarti kamu kan pengen jadi orang cerdas. Sadar nggak bahwa tidak semua orang itu cerdas? Itu syarat utamanya. Kalau mau cerdas, harus ada kemauan dulu dalam diri. Nah, sama seperti kamu nih. Karena mau jadi nonton di video ini ya, hebat nggak tuh kamu? Itu syarat yang utama. Sekarang syarat yang kedua. Kalau kita mau jadi orang cerdas, yang paling penting selain kita mau adalah apa? Anggap perbedaan itu sebagai suatu hal yang ringan seringan-ringannya. Saya ulangi ya, ciri khas dari orang yang cerdas, benar-benar cerdas. Orang itu selalu tidak menganggap perbedaan itu sebagai suatu hal yang besar. Gak usah, perbedaan yang besar-besar deh, perbedaan yang kecil aja. Mereka itu selalu menganggap tidak ada. Contoh, pernah gak sih kamu merasa risih gitu ya, melihat temen kamu yang model rambutnya tuh kayaknya nggak banget buat kamu. Nah, ini terutama bagi kamu yang perempuan nih, mohon maaf ya. Biasanya kalau sesama perempuan tuh melihat rambutnya agak aneh dikit tuh kayaknya risih gitu ya. Apalagi di terminal, lagi di luar rumah, di luar kantor gitu ya. Kalau ngelihat orang yang rambutnya agak aneh dikit sesama perempuan gitu ya, rasanya tuh pengen ngomong, kok kamu rambutnya kayak gitu sih? Gak gitu lagi. Pernah nggak ngerasa risih karena ada orang yang rambutnya aneh menurut kamu? Hati-hati ya, hati-hati ketika kamu menganggap orang lain itu ada yang aneh di badannya. Kemudian kita sampai terusik banget, itu pertanda. Maaf, kita lebih penting ngurusin orang lain dan kamu tahu nggak kalau kamu pengen cerdas? Kita harus berhenti mengurusi perbedaan, tapi kita penting untuk mengurusi persamaan. Saya ulangi, orang kalau mau cerdas, kecilkanlah sebuah hal yang namanya masalah perbedaan. Daripada mempermasalahkan perbedaan, kenapa sih kita nggak mencari persamaan? Bukankah kita semua sama? Itu yang penting. Nah, Mbak, sebentar Mbak, saya mau nanya Mbak. Oke, apa kaitannya sih Mbak? Kok kita pengen cerdas, tapi nggak boleh mengedepankan yang namanya mempermasalahkan perbedaan tuh nyambungnya di mana sih Mbak? Soalnya nggak nyambung nih. Tolong jelasin ya. Oke, saya jelasin gini. Sekarang saya tanya, kamu berani nggak mempelajari hal-hal yang tabu bagi orang-orang di sekitar kamu? Maaf ya, kamu berani nggak sih mempelajari mungkin keyakinan dari keyakinan di luar apa yang sudah kamu yakini? Berani nggak? Kalau berani, bagus. Pertanyaan berikutnya, kamu berani nggak mengatakan bahwa keyakinan di luar keyakinan kamu itu sebenarnya adalah keyakinan yang sama indahnya, sama seperti keyakinan kamu? Nah, kalau saya tanya seperti ini, nggak semua orang jawab berani, Mbak. Kenapa?
Karena kita dibangun di Indonesia menjadi sebuah pribadi yang sepertinya dijaga kebodohannya, bukan dibimbing menjadi cerdas. Apa buktinya, Mbak? Kalau kita dijaga kebodohannya, kita tuh diajarin untuk secara tidak langsung membuat orang menjadi mempermasalahkan perbedaan satu sama lain. Beda partai, ribut. Beda kepercayaan, ribut. Beda rambut, ribut. Beda tim sepak bola, ribut. Beda sudut pandang, ribut. Ya toh, bener nggak? Coba lihat. Lihat di sosial media sekarang. Coba, kalau lagi iseng, ini kan udah siang nih, nggak apa-apa deh buka sosial media sedikit-sedikit. Lihat di sosial media itu, hal apa sih yang sering jadi bertengkar? Pasti hal-hal sepele. Sekarang saya mau tanya, menurut kamu mereka orang cerdas bukan? Apakah menurut kamu orang-orang yang ribut di sosial media itu, yang mempermasalahkan hal-hal sepele itu menurut kamu orang cerdas apa enggak? Hah? Ya bukan. Kenapa? Karena kalau orang cerdas nggak akan mempermasalahkan hal-hal sepele. Nah, hal-hal yang diributkan di sosial media apapun itu, hal-hal sepele yang membuat orang jadi terjaga kebodohannya itu. Jadi kalau mau cerdas, aturan berikutnya adalah nggak usah mempermasalahkan hal-hal sepele, nggak usah ya, nggak usah mempermasalahkan perbedaan-perbedaan yang tidak penting itu. Yang penting, nah yang terakhir, ini yang paling penting nih. Kalau diri kamu ingin menjadi orang cerdas, rajin-rajinlah mengajarkan sesuatu kepada orang lain. Saya ulangi, kalau diri kamu pengen jadi orang yang cerdas, rajin-rajinlah mengajarkan sesuatu kepada orang lain. Walaupun hal itu cuma hal sepele. Sistem pendidikan kita di Indonesia tuh salah besar buat saya. Kenapa? Karena kita diajarkan untuk menghafal. Padahal apa yang kita hafalkan itu akan menguap seiring berjalannya waktu. Kalau nggak percaya, coba kamu tes. Tes orang lain deh. Ada nggak orang yang masih ingat dengan pelajaran waktu kelas 3 SD? Pasti rata-rata udah pada lupa, bener nggak? Kecuali pelajaran-pelajaran yang mungkin kepake sampai dia gede. Betul nggak? Iya kan? Nah, kalau kita mau jadi orang cerdas, supaya apa yang kita pelajari itu nempel di otak, ajarkan hal itu pada orang lain. Apa yang kamu tahu sekarang? Kamu misalnya tahu cara menjahit, ajarkan cara menjahit pada orang lain. Kamu akan makin jago tuh. Sekarang kamu taunya apa? Oh mbak, saya cuma tahu cara nyalain kompor. Misal sesederhana itu. Ya udah, ajarkan gimana caranya nyalain kompor. Semakin banyak hal yang kamu ajarkan, ilmu di otak kamu akan semakin banyak. Tuhan itu udah menciptakan sebuah sistem di dunia. Barang siapa yang memberikan sesuatu akan dilebihkan. Tidak peduli barang apapun itu, kalau kita memberikan uang, uang kita makin banyak. Kalau kita memberikan ilmu, ilmu kita makin banyak. Nah, bukannya orang yang dikatakan cerdas itu adalah orang yang ilmunya banyak? Nah, itu rahasianya. Coba, sekarang Bapak Ibu kalau yang punya anak ya, coba cara belajarnya dirubah deh. Kalau selama ini mereka cuma disuruh menghafal, 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 ngerjain PR, ngerjain PR, ngerjain PR gitu ya. Sekarang coba deh, Bapak Ibu suruh anak Bapak Ibu menjelaskan apa yang dijelaskan guru tadi kepada Anda. Suruh anak tadi ngejelasin hal-hal yang diajarkan gurunya kepada dia. Suruh dia mengajarkan sesuatu itu kepada kita. Kalau dia bisa menjelaskannya dengan baik, nggak usah belajar ketika dia ujian. Nilainya pasti bagus. Coba dites. Kok bisa gitu, Mbak? Karena kita mengajarkan sesuatu, kita akan memasukkan ilmu itu lebih dalam ke otak kita, lebih abadi. Itu fakta loh. Boleh kamu coba. Nah, itu juga yang saya lakukan, teman-teman. Lihat deh, udah berapa banyak video saya yang saya bagikan kepada kamu jumlahnya. Udah puluhan kan? Kamu sadar nggak sih? Dari sebuah ilmu kecil aja kalau kita bagikan, kita makin cerdas. Ilmu kecil itu. Sekarang sudah berapa banyak tuh video saya yang saya bagikan kepada kamu. Kalau ilmu kecil aja saya bagikan bisa membuat saya cerdas. Apalagi ilmu banyak saya bagikan. Saya bisa jadi jenius. Nah, itulah kenapa saya jenius. Karena saya mau membagikan ilmu kepada kamu, kepada kalian semua.
Jadi cara menjadi cerdas yang paling utama selain apa yang saya katakan tadi adalah ajarkan ilmu kepada siapapun walaupun ilmu itu hanya sebesar biji sesawi. Walaupun ilmu itu hanya sebesar butiran-butiran debu yang kecil, ajarkan. Karena semakin banyak ilmu yang kamu ajarkan, semakin cerdaslah kamu dalam hidup. Itu faktanya. Oke? Coba. Sekarang kamu tonton video ini berulang kali dan kamu praktekkan, suruh orang-orang selain kamu mempraktekkan apa yang saya katakan ini. Lihat, apakah mereka akan nampak cerdas dan semakin jenius? Saya yakin ya. Saya yakin pasti mereka akan semakin jenius. Ketika mereka mempraktekkan ini semua, boleh kamu uji, oke? Jika kamu suka dengan video ini, silahkan klik jempol ke atasnya dulu. Sudah? Terima kasih. Masih ada saya, Siti Nurdianti, sahabat baik kamu. Tetaplah semangat, teruslah berbagi, dan saling menyayangi. Bye-bye.